application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai kemungkinan Ahok akan dipanggil Kejaksaan Agung untuk diperiksa untuk kasus pengoplosan itu Pertalite, bahkan bukan Pertalite loh, ada premium yang oktannya 88 yang dioplos jadi Pertamax. Gila ya. Nah, jadi ada kemungkinan Ahok ini sebagai komisaris, dia komisaris utama kalau saya nggak salah ya, dari Pertamina pada periode itu akan diperiksa di Kejaksaan Agung kemungkinannya. Oke? Kemudian apa lagi yang menarik? Nah, ntar kita lihat juga bagaimana PDIP mengajak mengundurkan diri massal. Waduh, gila ini. Termasuk, nah Deddy Sitorus ntar kita lihat ya, dia yang bilang PDIP mengajak mundur massal. Termasuk dia sebagai anggota legislatif di DPR. Ya lu aja yang mundur deh. Nanti kita lihat ya. Ngundur massalnya itu gimana. Oke. Biasa ada yang menumpang lewat dulu ya. Ini cuitan Alex ya. 678 Indonesia Terang. Itu maksudnya kan di situ ada 3 sosok presiden lah. Di Indonesia bahkan di luar negeri bekas presiden pun tetap disebut presiden. Presiden ke-6 kita tahu SBY, ke-7 Jokowi, 8 ya yang sekarang memerintah yaitu Pak Prabowo. Itu Indonesia Terang. Yang kelima itu yang gelap. Anda ngerti kan yang kelima itu siapa ya? Itu kata Alex. Nah, kan marak itu ya. Teriakan-teriakan bakal coret-coretan. Adili Jokowi. Nah, ini kampungan Nora bikin cuitan tandingan. Tangkap adili Megawati Soekarno Putri. Ya boleh dong. Yang situ bilang adili Jokowi, yang ini teriak adili Megawati. Tangkap katanya ya. Kenapa? Karena telah merugikan negara ratusan triliun uang APBN. Katanya kampungan norak lo ya. Saya cuman baca. Kan Chandra Teja tukang baca katanya ya. Kemudian apa lagi? Penjualan Indosat, rugikan negara, penjualan gas, blok Tangguh Papua ke Tiongkok yang sangat murah, yang membuat rakyat sengsara. KPK, Kejaksaan, tangkap Megawati. Wih, seru ini ya. Nah, ini dia nih ya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mulai bersuara usai ditahan KPK. Kan katanya ada video-video yang sudah diamankan di Rusia, dokumen-dokumen. Buka dong toh, ini lu ngoceh cuman begitu-begitu aja. Oke lah kita lihat ya, itu kan monolog dia. Yang dia bilang tanpa bukti, blow on juga ya. Tanpa bukti tapi ngomongnya kenceng-kenceng. Oke lah kita lihat ya. Ia mengungkapkan keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam revisi Undang-Undang KPK. Yang katanya itulah kerjaan Presiden Jokowi yang melemahkan KPK ya. Yang sempat ramai di tahun 2019 karena ya tadi dianggap melemahkan KPK. Hasto juga meminta KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi. Kesel nih, cuman lu aja yang diperiksa ya. Publik pun mempertanyakan kebenaran perkataan Hasto karena tidak disertai dengan bukti. Dia kan ngomong, walaupun tanpa bukti tapi demi Tuhan. Lantas apakah nyanyian Hasto realita atau hanya omon-omon belaka? Kita akan lihat nih sebentar lagi. Nah, Putri Cebong bilang kebohongan Hasto dalam mengarang cerita akhirnya dibantah oleh mantan Presiden Jokowi ya. Hasto bukan hanya coba lempar batu sembunyi tangan tetapi lebih menjurus fitnah kepada Pak Jokowi sekaligus mengaburkan sejarah Undang-Undang KPK hasil revisi yang awalnya diusulkan oleh DPR pada masa itu ya. Nah, Romeo bilang menolak lupa atau sengaja melupakan atau mau buka aib sendiri. Maksudnya aibnya Hasto lah PDIP. Begini loh. Faktanya Pak Mulyono, kan mereka sebutnya Pak Mulyono untuk Pak Jokowi, tidak setuju 4 poin RUU KPK.
Yang saat itu disahkan oleh DPR RI termasuk partai yang mengusungnya menjadi presiden, yaitu PDI Perjuangan. Sudahlah bro, kalian masih aja utak-atik borok sendiri, nanti malah kebuka aibmu. Jadi ceritanya ada RUU pelemahan KPK itu yang diusulkan oleh DPR, ya. Termasuk ya PDIP, ya. Tapi ditolak oleh Pak Jokowi karena dia tidak setuju. Tapi peraturan Indonesia kalau sudah diketok palu di DPR dan Presiden tetap tidak tanda tangan dalam waktu 30 hari kalau saya tidak salah, itu berlaku. Nah, tapi Hasto kan ngocehnya itu kerjaan Jokowi yang ditimpakan kepada PDI Perjuangan. Astaga, saya kasih lihat bukti-buktinya ya. Nah, ini Dante bilang, Pak Jokowi tidak tangan undang-undang perubahan KPK yang sudah disetujui DPR. Namun, karena sudah disetujui dan ditandatangani semua fraksi di DPR, kan seperti saya bilang sebelumnya ya, maka setelah 30 hari, undang-undang perubahan KPK itu tetap berlaku, meski tidak ditandatangani Jokowi. Sebentar saya kasih lihat buktinya lagi. Nah, ini loh. DPR waktu itu mengirim naskah revisi undang-undang KPK ke Jokowi, ya kan? Ya dong, dia harus kasih ke Pak Jokowi untuk diteliti gitu ya. Itu berita 5 September 2019. Oke. Kemudian Presiden Jokowi tolak 4 usulan revisi undang-undang KPK oleh DPR ya. Ini jejak digital loh ya. Nggak bohong nih. Kemudian undang-undang KPK hasil revisi tetap berlaku tanpa tanda tangan Jokowi. Ya kan Pak Jokowi kan menolak, tidak mau tanda tangan, tapi tetap berlaku. Lah sekarang Hasto ngocehnya apa? Itu kerjaan Jokowi. Tukang fitnah ya. Oke. Nah ini dia nih. Muanas Aledit bilang kalau adu fitnah dan hoax Hasto jagonya. Nah makanya sekarang KPK tantang Hasto adu bukti di pengadilan. Kan nanti mau diadilin dia nih ya. Pasti diadilin ya. Saraswati mencuit untuk Ibu Mega. Bu, katanya ya, Mas Hasto sudah 7 hari ditahan di KPK. Ibu pernah berjanji akan datang ke KPK bila Mas Hasto ditahan KPK. Saya yakin Mas Hasto rindu ingin ketemu Ibu. Tolong penuhi janji Ibu untuk datang ke KPK. Besuk Mas Hasto. Kami tunggu ya Bu. Terima kasih. Nah, Kampungan Nora mencuit Hasto mulai ditinggalkan Megawati dan PDIP. Yang nggak dijenguk dia. Ya. Hasto biang kerok PDIP hancur lebur. Kader banyak yang korup, pilpres keok, pilkada keok, petugas partai banyak yang minggat, pra peradilan juga keok. Wah ini katanya Kampungan Nora, saya sekali lagi tukang baca ya. Ateistan mencuit, wow, rupanya Guntur Romli sudah dipecat Megawati. Kini beliau bukan juru bicara PDI Perjuangan lagi. Kenapa? Karena diketahui bahwa perilakunya bukan sebagai kader tapi sebagai buzzer rupiah. Nah, ya saya dengar Hasto itu suka bayar-bayar buzzer katanya. Nggak tahu nih dia Romli terima dari Hasto juga saya nggak tahu ya. Makanya Abu Janda itu Permadi Arya bilang karena bosnya sudah ditahan maka media sosial pasti lebih teduh, nggak tahu lah. Ya, jadi dia sebagai buzzer RP yang diduga awut-awut PDIP dari dalam. Sepertinya buzzer RP Hasto semakin terdesak. Setuju ya. Nah, Sarah mencuit begini. Ternyata banteng kayak gini guys. Nah, di situ ada before, ada after. Before-nya apa? Begini. Ya, kan Megawati mengeluarkan instruksi harian yang berkaitan dengan penahanan Hasto. Dia minta kepala daerah dari PDIP tunda ikut retret kan? Tapi setelah dia tanda kutip kalah hawa, ya, yang saya dengar dia minta penundaan Hasto penahanan Hasto ditangguhkan, tapi nggak digubris tuh. Nah sekarang dia bilang apa? Megawati harap retret kepala daerah bermanfaat bagi negara. Mantap ya, before and after. Kayak gini nih banteng ya. Nah, kita mulai masuk nih soal minyak ya. Nela Tobing menyapa Pak Anies Baswedan ya. Ini apa tuh? Mijet, mungkin minjem jet pribadi milik Risa Halid. Risa Halid kan yang anaknya dicokok kan dalam kasus pengoplosan ini ya. Ayo KPK, Kejaksaan Agung usut dong biaya kampanye Anies. Soalnya Risa Halid dekat dengan Nasdem dan mafia gas.
Apalagi di zaman waktu Tom Lembong katanya. Astaga. Lanjut lagi. Nah ini dia, ini mulai seru nih ya. Jadi ceritanya Pertamina kalau Anda dengar beberapa hari ini membantah bahwa ada pengoplosan. Lucu banget, lucu. Nah makanya di sini Kompas memberitakan Kejaksaan Agung membantah pernyataan Pertamina Patraniaga yang mengklaim tak ada pengoplosan atau blending Pertamax dengan Pertalite. Malah ntar kita lihat dengan premium yang RON-nya cuma 88 ya. Kejagung mengatakan temuan tersebut berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa penyidik. Ya. Bahkan kata Kejagung bahan bakar yang dioplos itu termasuk yang RON 88 yang cuman premium yang sudah sebenarnya nggak dijual lagi. Gila ya. Jadi dibantah itu Pertamina, kasihan juga ya. Astaga. Astaga. Nah, ini dia nih, ada fakta baru penyidikan, kata Miss Sweet ya. Kejaksaan Agung yang tadi saya katakan menemukan minyak jenis RON 88 yang sudah nggak pernah dijual lagi, yaitu premium, diubah para tersangka menjadi RON 92 alias Pertamax. Oknum BUMN Pertamina memang nggak ada otak katanya ya. For your information, FYI itu for your information. Bahan bakar RON 88 adalah bahan bakar premium yang sudah dilarang beredar di Indonesia sejak awal 2022. Busuk ini bener ya. Nah ini kita lihat tuh ya, suara.com ya, yang mengungkapkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung. Tak hanya RON 90 alias Pertalite, Kejagung ungkap dugaan oplos Pertamax juga pakai RON 88. Bensin premium yang sudah dilarang. Gila nih memang nih ya. Nah, kemudian Kejagung juga ungkap permainan BBM itu dilakukan di terminal PT Orbit Terminal Merak. Wih, itulah yang dirubah tuh RON 88 menjadi RON 92. Nah ini dia nih, profil Maya Kusmaya. Saya pikir Maya itu perempuan, ternyata pria ini ya. Petinggi Pertamina yang perintahkan Pertamax dioplos. Nah lu mau bilang sekarang nggak ada oplos? Ini payah nih ya Pertamina ya, nggak sinkron ya. Mau ngelawan Kejaksaan Agung, nggak ngerti saya. Nah, Partai Sosmed mencuit gini, banyak yang tiba-tiba beralih beli BBM dari Pertamina ke SPBU swasta atau asing. Kan ada beberapa ya, SPBU swasta ya. Nggak usah saya sebut lah, Anda tahu sendiri ya. Menurut kami itu adalah hak konsumen, setuju. Catatan ya, saya sudah lumayan lama tidak pernah ngisi bensin di Pertamina lagi. Bukannya tidak nasionalis, nah kita lihat di sini. Lagian buat apa tetap loyal ke Pertamina? Demi nasionalisme? Kalau demi nasionalisme kenapa SPBU asing dibiarkan beroperasi? Kan enggak dong, itu demi persaingan yang fair. Nah gitu ya. Nah, para koruptor di Pertamina itu sendiri mengkhianati bangsa dan kepercayaan konsumennya. Artinya, para koruptor di Pertamina itulah yang tidak loyal atau tidak punya rasa nasionalisme. Ya, busuk gitu ya. Nah, ngeri-ngeri sedap kata Partai Sosmed. Di laptop tersangka Muhammad Keri Adrianto Khalid, tambahin dong ya, anaknya Risa Khalid, ada data-data aliran fee ke oknum-oknum petinggi di Indonesia. Astaga, ini kalau dibeberkan heboh nih ya. Bukan hanya yang sudah ditangkap, kan dari 7 jadi 9 sekarang ya para tersangkanya. Nanti nambah nih, mungkin bisa puluhan, maybe ratusan. Ush. Lanjut, nah Vicky Yosi mencuit begini, mega korupsi Pertamina 5 tahun dari 2018 sampai 2023 sampai merugikan negara 950 triliun. Ya kan total 5 tahun ya. Ahok jadi komut dari 2018 sampai 2023. Wih, katanya ya. Masa nggak tahu katanya ya. Tuntaskan kejaksaan, periksa Ahok. Wih, jadi di sini dikatakan Kejagung buka peluang panggil Ahok terkait dugaan korupsi Pertamina. Berantas korupsi, kawal netizen. Wih, mantap nih. Nah ini, Muanas Alaidit. Kemana Ahok katanya? Merasa paling anti korupsi. Masa nggak pernah tahu di masanya ada korupsi gila-gilaan dengan nilai segitu fantastis? Ya,
Hampir 200 triliun dalam 1 tahun ya. Kalau 5 tahun bisa 1000 triliun. Padahal dia komutnya korupsi UPS di Pemprov DKI waktu itu yang hanya 4 triliun aja dia ngamuk katanya ya. Langsung buat laporan sendiri ke KPK. Pertanyaannya, lari kemana uang-uang itu? Nah sekarang segini besar, 4 triliun aja dilaporin, segini besar kok dia nggak laporin? Nggak tahu juga deh ya. Makanya di bawah tuh ada cuitan ya, katanya janjiin perubahan. Nyatanya malah terjadi korupsi ratusan triliun rupiah. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Oh iya, itu ada gambar Ahok tuh ya, karikatur. Mulai dari nol ya, katanya ya. Nah ini dia, Ahokers, saya tantang Anda. Silakan bully saya. Saya bukan Ahokers ya, dari dulu saya sudah bilang. Ada yang bilang, Chandra, lu balikin lu baju kotak-kotak lu, salah lu. Gue dari dulu kagak pernah jadi Ahokers. Sorry ya, sorry, bener. Ahokers, begitu ada pengumuman Pertamina untung, padahal untungnya nggak banyak-banyak juga. Tuh, karena ada Ahok di Pertamina. Nah, sekarang saya mau tantang Ahokers. Begitu ada korupsi ratusan triliun, kemana Anda? Kalau ada untung sedikit, bilang tuh gara-gara ada Ahok sebagai komisaris Pertamina. Nah, sekarang korupsi ratusan triliun, kemana Anda? Nah, udah jawab. Atau bully saya aja di komen ya. Nah, Alex mencuit begini katanya, tugas utama Komut, dia kan komisaris utama Pertamina adalah mengawasi dan menasehati direksi, baik itu direksi Pertamina Persero maupun direksi di subholding anak perusahaan ya. Masa sekelas Ahok nggak tahu ada yang nggak beres sih ya kan? Ayo kejaksaan segala periksa Ahok. Wah, jadi itu ada berita ya CNN ya, Kejagung buka peluang panggil Ahok di kasus minyak mentah. Mantap. Nah, Vicky Yosi mencuit, nah loh, makin tegas aja nih pemerintahan Pak Prabowo. Koruptor makin ketar-ketir. Semoga undang-undang perampasan aset koruptor cepat disahkan. Dan di bawah juga disebut, Yusril sebut pemerintah siapkan undang-undang pelaksanaan hukuman mati. Mampus lu koruptor akan dihukum mati nih. Seperti di Tiongkok. Mantap nih. Nah, oleh karena itu ya, beberapa hari yang lalu ada dengar pendapat gitu ya di DPR. Ini Deddy Sitorus mencak-mencak ya. Ya, dia bilang PDIP mengajak mengundurkan diri secara massal. Maksud lu apa, Ded? Jadi katanya begini nih. Aduh, Deddy ya. Jadi dia di rapat dengar pendapat ini ya, rapat kerja lah ya, dan ya sekaligus dan rapat dengar pendapat bersama KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri di Senayan ya, Kamis lalu. Wih, baru nih ya, Kamis tanggal 27 Februari. Iya lu, Kamis nih ya, beberapa hari yang lalu. Gila, 2 hari yang lalu ya. Dia bilang, ini aduh, topik basi, diungkit-ungkit terus sama dia. Dia bilang, pemilu kita ini di bawah pemerintahan sebelumnya, maksudnya Jokowi ya, adalah pemilu paling brengsek dalam sejarah. Ya, wih, paling brengsek lu ya. Udah basi, lu udah masuk MK, masuk apa, udah kalah semua, masih ngomong gitu ya. Jadi dia bilang, hampir 60%, atau sekitar 310 dari total 545 hasil pilkada yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Terus lu menang nggak? Kalah kan? Ya sudah. Terus dia menilai konsentrasi politik era Jokowi begitu kacau. Hampir 60%. Gila itu. Itu kan menurut lu. Terbukti nggak di pengadilan? Lu boleh bilang 90%. Tapi terbukti nggak di MK? Enggak, mental semua. Apa itu? Partai coklat apa? Nggak terbukti. Untung nggak diciduk ya. Katanya gila 60%. Ya itu kan versi elu ya. Jadi dia menyerukan untuk mundur berjemaah. Atau massal sebagai bentuk tanggung jawab atas kacaunya pelaksanaan pemilu 2024. Itu kan menurut elu. Kok lu suruh orang mengundurkan diri? Lu aja yang mengundurkan diri. Jadi dia minta ya pimpinan KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri sampai Kapolri untuk meletakkan jabatan alias mengundurkan diri. Siapa lu? Ya, lu aja yang mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Ya. Jadi dia bilang, saya kira wajar. Kita mundur semua.
KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, gagal kita. Ya, dia pun mengaku sebagai legislator DPR merasa gagal. Ya memang lu memang produk gagal sih, Ded. Atas banyaknya gugatan hasil pilkada yang menandakan kacaunya pelaksanaan kontestasi politik. Memang di setiap pemilu nggak ada banyak gugatan. Dari dulu-dulu setiap kali pemilu pasti ada gugatan. Lu ngomong apa, Ded, ya? DPR juga katanya, supaya adil. Gak apa-apa, kalau perlu mundur berjamaah. Maksud lu seluruh anggota DPR lu suruh mundur semuanya. Ya dari PDIP aja lu mundur ya. Saya siap. Nah, teman-teman lu siap nggak? Aduh Dedi ya. Jadi itulah PDIP. Memang begitu dari dulu ya. Astaga, saya cuma bisa ngelus dada ya melihat fakta seperti ini. Ini jelas tidak mendidik ya. Oke deh. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.